Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastatun Kasim, kelas B1 Farmasi 2017, jurusan Farmasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sintesis senyawa obat yang berjudul Sintesis Turunan Arilamida 5 dan uji aktivitas in vitro terhadap enzim matriks metaloproteinase 9 sebagai kandidat antikanker payudara. Ada manfaat dan keunggulan dari MMP atau yang disebut dengan matriks metaloproteinase, yaitu salah satu di mana merupakan enzim yang berperan penting dalam perkembangan kanker. Jadi, MMP inhibitor yang selektif terhadap FX9 telah ditemukan oleh Dufour et al. 2011 yang menentukan suatu senyawa atau yang disebut dengan compound 2 yang berperan penting dalam aktivitas penghambat FX9 adalah suatu cincin planar yang berinteraksi dengan kantung aktif yang menghubungkan oleh rantai alkali yang memberikan fleksibel bagai cincin arilamida untuk berinteraksi di permukaan kantung aktif. Interaksi ini diduga berperan dalam penghambatan proses pembentukan homodimer pada FX9 sehingga dapat mencegah proses migrasi sel kanker. Selanjutnya yaitu diskoneksi. Jadi diskoneksi merupakan proses analisis yaitu pemecahan sebuah ikatan dan mengonfirmasikannya menjadi sebuah molekul yang dapat digunakan sebagai bahan awal. Selanjutnya dapat dilihat dari gambar diskoneksi senyawa turunan arilamida ini, di mana turunan arilamida ini dapat dipecah menjadi 3 sinton. Yang pertama yaitu gugus sulfonamid 4-metilpirimidin, kemudian ada cincin arilamida, dan yang ketiga yaitu ada rantai alkali. Selanjutnya yaitu retrosintesis. Jadi, di mana retrosintesis ini adalah proses pembelahan molekul target ke dalam bahan awal, di mana proses ini dapat terjadi melalui dua cara, yaitu melalui proses interkonversi gugus fungsional atau yang disebut dengan IGF dan diskoneksi. Berikutnya dapat dilihat dari gambar bahwa retrosintesis senyawa di mana turunan arilamida 5 pada gambar tersebut merupakan terjadinya reaksi nukleofilik asil atau yang disebut dengan SNA antara sulfamirajin dan 3-bromopropilklorida menggunakan katalisator pirimidin. Berikutnya ada sinton dan regen. Jadi, sinton adalah pigmen atau ideal yang biasanya suatu kation atau anion akibat suatu diskoneksi. Jadi, sinton yang didapatkan dari pemecahan senyawa turunan arilamida 5 ini yakni ada gugus sulfoni 4-metilpirimidin, yang kedua ada cincin arilamida, dan yang ketiga ada rantai alkali. Berikutnya adalah regen. Jadi regen ini adalah senyawa yang digunakan dalam praktek untuk sinton. Jadi di sini dipakai regen yaitu sulfarazin 4 amino N 4 metilpirimidin 2 YL benzen sulfonimid. Kemudian ada reaksi yang terjadi di mana reaksi yang terjadi di sini yakni reaksi substitusi, di mana reaksi substitusi adalah reaksi yaitu penggantian atom atau gugus atom dalam suatu molekul dengan atom atau gugus atom lainnya. Pengganti gugus nuklofil disebut substitusi nukleofilik. Jadi, di bawah ini merupakan terjadinya pada sintesis senyawa tersebut. Selanjutnya
metode dan cara kerja dari sintesis arilamida 5 ini. Yang pertama yaitu dimasukkan sulfamerajin dan ditambahkan katalisator pirimidin. Kemudian diaduk selama 10 menit pada suhu kamar. Ditambahkan 3 bromopropil klorida tetes demi tetes. Diaduk selama 30 menit pada suhu kamar. Hasil sintesis disaring kemudian dinetralkan dengan Na2CO3 10% hingga pH netral. Kemudian dicuci dengan aquades dan dikeringkan di oven pada suhu 40 derajat Celcius. Selanjutnya ada uji pendahuluan dan eludisasi struktur. Jadi yang pertama dilakukan uji pendahuluan dengan DABA HCl, kemudian uji KLT dengan perbandingan N-heksan banding etil asetat 1:3. Kemudian eludisasi struktur dengan metode spektrofotometri inframerah, spektrofotometri magnetik inti, dan kromatografi gas dan spektrofotometri massa. Kemudian identifikasi hasil sintesis senyawa turunan arilamida 5 di mana dilakukan dengan uji pendahuluan DABA-HCl. Pada gambar tersebut merupakan produk hasil sintesis turunan arilamida 5 setelah dilakukan proses penetralan pH dan pengeringan. Kemudian pada gambar kedua, sulfamerajit, produk awal dari sintesis yang dihasilkan berupa semi-solid berwarna kuning. Produk tersebut masih dalam pH asam karena produk sampingan yang dihasilkan berupa asam klorida, di mana asam klorida ini dapat menghidrolisis gugus pada cincin arilamida, sehingga perlu dinetralkan dengan Na2CO3 dan dengan konsentrasi 10% dengan membentuk NaCl, H2O, dan CO2 yang dapat dielusi dengan aquades. Kemudian serbuk sulfamerajin ini berwarna putih dan serbuk senyawa arilamida 5 berwarna kuning, sehingga sintesis yang dinyatakan berhasil dilakukan perubahan warna sintesis bahan awal yang disebabkan oleh perpanjangan kromofom atau ikatan rangkap yang terkonjugasi sehingga menjadi berwarna. Hasil dari sintesis diuji dengan DABA HCl untuk mengidentifikasi awal bahwa turunan arilamida 5 ini telah berhasil disintesis senyawa yang mengandung gugus amina primer. Akan bereaksi dengan DABA HCl untuk membentuk basa Schiff yang berwarna jingga, sedangkan amida yang sudah tersubstitusi maka tidak dapat bereaksi dengan DABA HCl. Maka turunan arilamida 5 tidak menghasilkan Schiff jingga karena gugus pigmen sudah tersubstitusi senyawa hasil sintesis berwarna kuning sehingga perubahan sintesis warna tidak terlihat tampak ketika ditambahkan DABA HCl. Hal ini berbeda dengan sulfamerajit yang berwarna jingga ketika bereaksi dengan DABA HCl, sehingga sementara dapat disimpulkan bahwa produk sintesis sudah terbentuk. Selanjutnya dilanjutkan dengan uji KLT. Dapat dilihat dari hasil identifikasi bahwa senyawa baru telah terbentuk kemurniannya. Pada gambar tersebut menunjukkan profil KLT fase gerak N-heksan banding etil asetat dengan perbandingan 1:3 yang menunjukkan bahwa hasil sintesis mempunyai noda yang berbeda. Dari bahan baku yang digunakan untuk sintesis yaitu sulfamerajin, hal tersebut ditunjukkan nilai Rf yang berbeda antara sulfamerajit 0,51 dan hasil sintesis 0,55. Perbedaan Rf sulfamerajit dan senyawa hasil sintesis
terbesar adalah 0,04 yang disebabkan oleh kemiripan polaritas dari kedua sampel. Meskipun terjadi penambahan gugus N yang bersifat nonpolar, namun diimbangi dengan karbonil dan atom Br yang bersifat polar. Berikutnya adalah eludisasi struktur terhadap senyawa turunan arilamida 5 dengan menggunakan spektroinframerah. Jadi dari hasil elusidasi struktur senyawa turunan arilamida 5 ini dia spektroinframerah ini jadi dia menunjukkan pada gambar bahwa berdasarkan spektrum yang dihasilkan terdapat pita pada daerah dengan bilangan gelombang 1500 cm-1 yang menunjukkan gugus karbonil merupakan gugus karbonil yang terprediksi sebagai gugus CO amida pada daerah dengan 150-97 cm min pangkat 1. Keberadaan gugus arilamida tersebut juga diperkuat dengan adanya pita yang melebar pada daerah 3.387 sampai dengan 3.479 cm pangkat 1 yang diduga sebagai gugus NH amida. Senyawa turunan arilamida ini dia telah diprediksi telah terbentuk dengan dukungan pada daerah sidik jari dengan 5.000 sampai 1.500 cm pangkat 1 yang berbeda dengan daerah sidik jari sulfamerajit sebagai starting material yang ditujukan pada gambar. Pada spektrum IR, sulfamerajit tidak dijumpai pada pita ulur tajam pada daerah dengan 1.500 cm pangkat 1. Pada daerah dengan bilangan gelombang 3.300 cm pangkat 1, pita gugus NH terlihat sebagai pita kembar yang tidak melebar. Hal ini dikarenakan gugus amida pada sulfamerajit tidak tersubstitusi. Hal ini menandakan bahwa produk hasil sintesis sudah pada aspek gugus fungsional. Hal ini menyebabkan setiap proton mengenali tetangga sebagai 2 kali sehingga muncul 2 sinyal trifel. Fenomena ini dapat dipastikan dengan jumlah integrasi 2 trifel tersebut sebanding dengan 2 proton. Nilai J coupling constant untuk kedua sinyal trifel tersebut adalah 6,3 dan 7 Hz yang menunjukkan bahwa kedua set proton tersebut bertetangga secara langsung. Perbesaran spektrum proton H dan Hb ditujukan pada gambar tersebut. Pada gambar di bawah ini merupakan nada dari spektrofotometri resonansi magnetik. Di spektrofotometri resonansi magnetik ini dia merupakan inti 13C yang hanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi pergeseran kimia dan tidak untuk mengidentifikasi pola spilling integrasi. Juga J coupling constant. Hal ini yang disebabkan karena 13C memiliki momen magnetik yang rendah, yaitu 67,28% radians per stel. Selain itu, kelimpahan dari 13C di alam sangat rendah, yaitu sebesar 1,08%, sehingga menyebabkan pola pada splitting dan integrasi menjadi tidak spesifik. Yang dikarenakan spektrum resonansi magnetik inti 13C senyawa turunan arilamida ini ditunjukkan pada gambar di bawah. Berikutnya adalah eksplorasi struktur dengan kromatografi gas. Jadi spektrofotometri massa ini bertujuan mengetahui bobot molekul senyawa hasil sintesis kromatografi gas
yang dapat dilakukan pada senyawa hasil sintesis, karena berdasarkan uji titik lebur menunjukkan titik lebur sintesis yaitu di bawah dari 200 derajat Celcius, sehingga dapat dilakukan pada kromatografi gas dengan suhu detektor 300 derajat Celcius. Kromatografi gas dilakukan pada senyawa hasil sintesis dengan tujuan untuk memastikan kemurnian dari senyawa hasil sintesis, dan suatu senyawa yang dapat dinyatakan murni jika pada hasil kromatografi yang muncul hanya satu puncak. Dari hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 puncak, yaitu puncak A, puncak B, dan puncak C. Pada kromatografi yang mengidentifikasi bahwa senyawa hasil sintesis tidak 100% murni. Bobot molekul dari puncak yang terpisah akan dideteksi dengan spektrum massa yang menunjukkan massa relatif per ion M per Z. Terbesar adalah 334 bobot molekul untuk produk hasil sintesis, seharusnya adalah 339. Maka kehilangan massa relatif pada per ion sebesar 65 diduga akibat fenomena fragmentasi SO2. Fenomena untuk dari setiap senyawa yang memiliki gugus sulfamida adalah selalu menjadi proses progenesis. Maka secara keseluruhan, berdasarkan dari hasil eludisasi struktur dengan spektrofotometri inframerah, spektrofotometri resonansi magnetik inti, dan kromatografi gas spektromassa, dapat disimpulkan bahwa produk hasil sintesis distruktur sebagai senyawa turunan arylamida 5. Baiklah, itu hasil paparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.